Silakan Pak Edi Utama. Siap-siap Profesor Ganafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca tor yang disampaikan Pak Pasli, sebetulnya saya melihat ada semacam kecemasan atau bahwa ranah itu tidak lagi memberikan semacam menjadi tempat persemaian yang cukup baik ya bagi calon-calon perantau, bagi anak-anak muda yang akan menjadi merantau. Artinya habitat yang menjadi tempat persemaian anak-anak Minang selama ini untuk bisa mendapatkan modal untuk merantau itu sudah tidak lagi cukup kondusif gitu. Nah, ini yang saya tangkap dari apa yang ada di dalam tornya itu. Kemudian yang kedua, saya kira kalau kita mau melihat kapan dan di manakah sebetulnya habitat itu atau persemaian itu pernah menjadi sesuatu yang sangat kondusif ya, memberikan suatu dorongan, memberikan suatu modal yang sangat kuat kepada anak-anak Minang untuk pergi merantau itu. Itu saya kira kalau kita ambil rentang waktunya adalah sekitar pada paruh pertama abad ke-20 ini. Itu di mana semua suasana di dalam ranah sendiri, di habitat itu sendiri atau di persemaian itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis, ya, merupakan sesuatu yang sangat dinamis, kehidupan yang sangat terbuka, ya, munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang sangat progresif, ya, seperti Parabe, Dinia Putri, Sumatera Tawalib, dan sekolah-sekolah sekuler juga yang bentukan Belanda seperti Sekolah Raja, dan juga muncul sekolah-sekolah seperti INS Kayu Tanam. Jadi ada sebuah gerakan kultural yang sangat penting sekali ya, terjadi pada paruh pertama abad ke-20 itu. Kemudian yang juga terlihat pada paruh abad kedua itu, pertama abad ke-20 itu juga munculnya berbagai macam ideologi besar dunia ya, macam pemikiran dan mazhab paham ya, yang diperdebatkan dan dibaca dengan sangat serius oleh anak-anak Minang di habitat persemaian itu. Misalnya muncul nasionalisme, paham nasionalisme, demokrasi, sosialisme, bahkan komunisme pun itu juga menjadi semacam topik-topik perbincangan yang hangat di sekolah-sekolah seperti Parabe dan Sumatera Tawalib atau dalam lingkungan pergaulan intelektual Sumatera Barat. Saya kira ini sebuah zaman yang sangat sangat ramai sekali perdebatan dan perbincangan tentang itu. Ini yang menjadi salah satu ciri khas menurut saya habitat yang melahirkan perantau-perantau tangguh yang kita sebut, yang kita kenang sekarang ini. Kemudian pada saat itu juga muncul karya-karya besar dari anak-anak Minangkabau, muncul beberapa roman-roman penting ya, sastra ya, dan tersedianya bacaan-bacaan yang cukup bermutu, baik di dalam bahasa Melayu maupun dalam terjemahan, bentuk terjemahan. Itu yang juga terlihat ciri-cirinya pada zaman abad pertengahan paruh pertama itu adalah munculnya beberapa macam bentuk industri kreatif ya. Misalnya Koto Gadang dengan pandai peraknya, kemudian songketnya, dan juga beberapa macam pandai emas dan kerajaan yang lainnya yang saya kira juga memberikan memberikan sebuah kepercayaan diri yang besar pada anak-anak Minangkabau untuk mereka eksis di tengah-tengah pergaulan perantau itu. Jadi ada satu zaman yang kemudian memang memberikan semacam modal sosial, modal budaya yang luar biasa bagi anak-anak Minang untuk pergi merantau dan sukses sebagai perantau itu. Nah, intinya menurut saya adalah pada zaman itu masyarakat Minangkabau itu adalah sebuah masyarakat yang sangat terbuka, yang sangat menjadi semacam masyarakat yang open society terhadap bermacam-macam pemikiran, aliran, gerakan, bahkan juga paham-paham yang kemudian dianggap bertentangan bahkan dengan keyakinan-keyakinan orang Minangkabau itu. Misalnya masyarakat terbuka masyarakat yang sangat mampu menerima perbedaan, ya, membangun budaya dialog yang kritis, dinamis, dan kuat kesadaran perjuangan individu sebagai bagian dari perjuangan komunitas atau kolektif itu. Ini yang saya kira habitat suasana yang muncul paruh pertama abad ke-20 ini yang menjadi titik tumpu dari keberhasilan perantau-perantau Minangkabau itu. Dan kalau kita lihat sekarang, justru hampir suasananya terbalik dari suasana yang ada pada seperti yang saya ceritakan. Mohon diringkas dalam 1 menit deh. Oke, artinya terbalik dengan suasana yang apa? Jadi saya kira masyarakat Minangkabau sekarang ini sesuatu yang sangat yang sudah mulai tertutup a priori, yang saya kira ya justru sangat cynical dan justru sangat sangat cenderung untuk curiga terhadap sesuatu yang baru dan itu.
ini yang membuat mereka, saya kira habitat Minangkabau sekarang ini tidak lagi cukup kondusif sebetulnya bagi calon-calon perantau mendapatkan modal mereka untuk merantau itu. Nah, dalam konteks itu apa yang kita bisa lakukan, saya kira? Saya kira memang belajar dari sejarah, dari sesuatu yang pernah terjadi itu. Saya kira kita harus juga membangun kembali sebuah lembaga, sebuah suasana wadah pendidikan masyarakat ya, sebuah community, sebuah pendidikan bersama yang bersifat dialogis dan terbuka itu. Dan sehingga kita bisa menghilangkan bermacam-macam sekat untuk sekat modal yang bisa dimiliki oleh seorang anak Minangkabau untuk pergi merantau tidak pasti. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan di lapangan ya. Saya kira perlu ada semacam sentral pendidikan yang bersifat dialogis dan terbuka yang bisa mengajarkan semua orang bermacam-macam kecenderungan yang terjadi di dunia ini tanpa perasaan takut kehilangan, tanpa perasaan takut takut berubah ya. Saya kira ini perasaan takut untuk berubah dan takut terhadap sesuatu yang baru ini juga menjadi semacam ancaman atau sebuah kondisi yang juga menghambat kekuatan Minang yang akan muncul di perantauan itu. Mungkin aja Baik, terima kasih Pak